dibagi atas level. Jadi ada level pertama atau pemula, yaitu POP, ada level madya, ada level utama. Jadi maksudnya di sini adalah untuk pengawas lini manajemen ya, lini manajemen pertama atau manajemen level bawah, itu yang langsung berhubungan dengan pekerja di lapangan, itu wajib ya diberi sertifikasi POP atau pengawas operasional pertama. Kemudian middle management ya, itu mungkin penghubung antara top management dengan uh, basic atau below management. Itu nanti wajib untuk sertifikasi POM, pengawas operasional madya. Dan kemudian untuk di level atas ya, ini perencana dan pembuat strategi ya, untuk perusahaan pertambangan, ini wajib untuk disertifikasi dengan POU atau pengawas operasional utama. Jadi para pimpinan ya, pimpinan perusahaan-perusahaan pertambangan, baik pemegang izin usaha pertambangan maupun izin usaha jasa pertambangan ya, ini wajib untuk memiliki POU. Karena di sini level strategis, jadi ada level perencana dan pembuat keputusan strategis. Dan kalau keputusan strategis ini salah arah, tentu akan mengakibatkan inefisiensi, ya, atau bisa dikatakan kerugian, dan juga inefektivitas, tidak efektifnya ya operasional pertambangan. Dan bahkan bisa terjadi kecelakaan pertambangan. Jadi inilah yang diharapkan tidak terjadi. Untuk itu, distandarisasilah oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa pengawas di level atas ini harus benar-benar memahami ya konsep pengawasan level atas. Nah, inilah yang kemudian dituangkan dalam 7 elemen unit kompetensi untuk dikuasai oleh calon ya pengawas operasional utama pertambangan mineral dan batubara. Ya, kita akan bahas 7 unit elemen ini, dan kalau kita bicara skill itu adalah pengulangan. Pertama, kuasai knowledge-nya ya. Knowledge-nya kuasai, ya. Pahami, ya. Kemudian pahami untuk aplikasinya. Itu untuk knowledge. Lalu skill-nya ini, ya ini bagaimana pengejawantahan atau pemahaman dari knowledge itu kemudian diterapkan dalam pekerjaan di lapangan ya. Dalam hal ini bukan di lapangan ini berarti di luar kantor. Di lapangan ini bisa di kantor, bisa di lapangan luar kantor dan sebagainya. Nah itu skill ya. Jadi skill juga awalnya dari knowledge. Nah makanya orang kalau nggak punya knowledge ya skill-nya itu amburadul dan berantakan. Jadi benar-benar harus menguasai knowledge-nya dulu. Nah di sini mungkin kita hanya akan paparkan, dan tugas dari Bapak-Bapak adalah kalau untuk knowledge itu harus diulang-ulangi. Ya, dengan diulang-ulangi itu benar-benar kita nggak menginginkan untuk dihafal ya. Tapi kalau memang dia bisa hafal ya itu bagus. Yang penting adalah pemahaman knowledge-nya. Ya. Pemahaman knowledge-nya, pemahaman aplikasi dari knowledge tersebut. Dan aplikasi itulah nanti masuk dalam ranah skill. Dan BNSP ini kalau mau dikatakan kompeten, itu harus menguasai knowledge, skill, dan juga attitude-nya. Jadi attitude inilah sikap kerja ya. Jadi jangan sampai sikap kerja juga tidak berintegritas, tidak disiplin ya. Ini walaupun jago di skill dan knowledge-nya ya tidak bisa dikatakan kompeten ya. Jadi harus juga menjaga integritas
disiplin ya, apa, sikap kerja, etika dan sebagainya. Itu masuk ke attitude. Ya, attitude bisalah Bapak atur sendiri ya, biasakan. Sebenarnya attitude itu sudah dimulai dari kecil, dimulai dari rumah tangga. Ya, kalaupun uh, ada attitude yang kurang bagus ya, usahakan untuk merubahnya ya dari sekarang. Jadi jangan sampai attitude itu menghilangkan kompetensi Bapak gitu ya. Nah itu ya, jadi BNSP itu ada 3 hal yang utama untuk dinyatakan kompeten ya, knowledge, skill, dan attitude. Ya kita sini hanya akan membahas mengenai kebanyakan adalah uh, knowledge dan skill. Attitude juga akan kita bahas yaitu semangat kerja. Jadi Bapak akan memiliki kompetensi yang baik apabila semangat kerjanya juga baik. Karena kita lihat kalau dalam satu pertandingan ya, skill-nya sama-sama jago. Yang menang ditentukan siapa yang lebih semangat, benar nggak? Jadi semangat itu sangat penting juga dalam dunia kerja. Oke, saya akan bahas di sini, ini 7 unit kompetensinya. Yang pertama itu tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional utama. Ya, apa aja tugas dan tanggung jawabnya kita akan bahas nanti. Yang kedua, bagaimana mengelola keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Ya, kita tahu keselamatan pertambangan itu terdiri dari 2 faktor ya, yaitu K3 pertambangan. Ya. Ini bagaimana untuk keselamatan sumber daya manusianya. Yang kedua, ya KO pertambangan ya, atau keselamatan operasional pertambangan. Dan ini berhubungan dengan hal-hal teknis ya, peralatan-peralatan teknis, instalasi teknis. Jadi 2 hal ini masuk ke dalam keselamatan pertambangan. Karena kalau peralatan dan instalasi teknis tidak berfungsi dengan sempurna, itu selain membahayakan keselamatan pekerjanya, ya, operatornya, teknisinya, juga membahayakan operasional perusahaan secara keseluruhan. Karena kalau terjadi fatality, ya, pemerintah akan menghentikan operasional pertambangan tersebut, dan ini tentu akan merugikan, ya, sangat merugikan. Jadi keselamatan pertambangan menjadi hal yang paling utama, sehingga itulah istilah yang dibilang safety first ya. Jadi utamakan keselamatan, itulah yang terpenting. Karena kalau terjadi fatality, fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia ya dari pekerja. Itu akan dihentikan operasional dan dilakukan investigasi. Jadi saya pernah itu tahun 2010 ya. Jadi kecelakaan fatality beruntun di Ideco. Sebelum kecelakaan itu saya sudah datang tuh ketemu KTT-nya. Saya tawarkan ya untuk menerapkan SMK 3. Dulu belum ada SMKP. SMKP itu masih di dalam konsep. Memang sudah dibicarakan tapi masih konsep SMKP. Jadi saya tawarkan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, dari Kemenaker. Cuman KTT-nya bilang, kami nggak perlu. Karena tanpa itu pun kami udah aman-aman aja. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Saya nggak nyumpahin, tapi tiba-tiba saya dengar kaget, ada fatality. Ada jatuh dari ketinggian mungkin waktu itu ya. Kemudian ada yang kecelakaan dengan dump truck ya, dump truck hauling dan sebagainya, fatality. Itu langsung dihentikan karena proses investigasi ya. Dan mungkin langsung kena peringatan pertama dan terakhir. Saya sempat berkunjung waktu itu ke salah satu kontraktor, dan situ mobil SDM keliaran 2010. Ya, itu ya. Jadi hati-hati, karena di saat kita lengah, disitulah kadang-kadang titik buta kita ya. Kita nggak menyadari adanya kelengahan, dan itu titik buta kita, hati-hati. Dan kalau kita sombong, disitulah titik butanya juga ya, kelemahan kita.
dan hati-hati. Itu bisa menjadi awal untuk kejatuhan kita. Nah, ini bukan nakut-nakutin ya. Jadi bedakan percaya diri dengan sombong. Kalau percaya diri itu uh, dia percaya kepada kemampuannya, tapi nggak merendahkan orang lain dan nggak merendahkan hal-hal lainnya. Ya itu percaya diri. Tapi kalau sombong, itu dia terlalu percaya kepada kemampuannya dan bahkan merendahkan orang lain dan bahkan merendahkan hal-hal lainnya. Itu sombong ya. Jadi kita perlu percaya diri dan bukan sombong. Kemudian yang unit kompetensi yang ketiga, mengelola perlindungan lingkungan pertambangan. Jadi semua tahu lah ya, kalau namanya pertambangan itu pasti merusak lingkungan. Namun bagaimana meminimalisir dampak daripada lingkungan ya? Ya minimal ada ini kan nanti deforestasi mungkin ya, penebangan hutan. Minimal nanti ada perbaikan lagi ya, penanaman kembali, ya, penghijauan kembali ya, sebagian kalau sudah selesai salah satu area ya, itu ditanami kembali dan memperhatikan masalah apa erosi ya, mungkin dengan penanaman-penanaman tumbuh-tumbuhan hijau dan juga bagaimana penanganan air asam tambang ya, yang mungkin dapat merusak topsoil dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bagian dari pengelolaan perlindungan lingkungan. Jadi pertambangan memang merusak lingkungan, tapi pertambangan juga dibutuhkan ya sebagai devisa pemasukan bagi negara dan juga bagi kemakmuran rakyat setempat. Jadi pertambangan juga nggak bisa dihilangkan begitu saja secara mendadak. Ya. Mungkin prosesnya akan perlahan-lahan ya, karena yang saya dengar sih kalau pertambangan batu bara ini adalah energi fosil yang memang benar-benar menimbulkan polusi dan kemudian secara bertahap akan diganti oleh energi hijau ya, energi baru dan terbarukan yang mungkin lebih ramah lingkungan. Sekarang mungkin dimulai daripada gas alam. Nah, saya dengar-dengar juga nanti batu bara akan dibuat dalam bentuk gas ya, sehingga inilah memerlukan smelter ya. Jadi bagaimana pengelolaan komoditi ini ya, bahan tambang ini sehingga bisa dihasilkan satu gas yang lebih suatu bahan energi atau energi yang lebih ramah lingkungan. Yaitu mungkin bertahap ya. Dan secara bertahap juga buyer utama dari industri pertambangan batubara yaitu PLN itu akan secara bertahap mengurangi ya TLTU-nya yang berbasis bahan bakar batubara, mungkin diganti dengan bahan bakar lainnya ya yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi umpamanya. Tapi kalau umpamanya batubara sudah bisa dikonversi menjadi gas ya yang lebih ramah lingkungan, mungkin itu menjadi satu hal nilai tambah yang lebih baru ya. Namun itu tentu memerlukan smelternya lagi ya, dan ya walaupun mungkin biaya, tapi kalau memang kedepannya itu bisa diterima sebagai sumber energi hijau ya mungkin nggak masalah kedepannya. Itu nanti perlindungan lingkungan dan akan masuk kepada konservasi minerba, ada hubungannya ya. Jadi konservasi minerba, bagaimana minerba ini bisa tetap ada keberlangsungan. Itulah konservasi minerba. Jadi bagaimana ide kreativitas itu diterapkan sehingga pertambangan mineral dan batu bara ini tetap eksis, tetap diterima, tetap berjalan dengan aman, selamat ya, dan dapat menghasilkan devisa bagi negara serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kemudian unit kompetensi yang kelima, mengevaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Jadi pertambangan ini tidak terlepas dari hal-hal teknis.
Karena pertambangan ini akan menerapkan peralatan-peralatan ya, yang peralatan teknis, dan kemudian mungkin ada konsep-konsep penggalian ya, itu memerlukan kaidah-kaidah teknis supaya bisa dilangsungkan dengan apa? Dengan berkualitas, aman dan selamat. Sehat juga ya, aman, sehat dan selamat. Dan hal-hal teknis lainnya akan berhubungan dengan ini, dan inilah yang perlu ya Bapak-Bapak mungkin sebagai calon-calon pengawas operasional utama bisa melakukan evaluasi ya, bagaimana kaidah teknis ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya ya, atau efektivitasnya. Dan kemudian dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya ya, atau efisiensi. Ya, ini masuk kepada uh, prinsip ekonomi ya. Jadi jangan sampai benar-benar mengejar kaidah teknis efektivitasnya, tapi efisiensinya nggak diperhatikan. Akhirnya perusahaan bukannya untung malah buntung gitu. Ya, ini harus dievaluasi ya. Benar-benar terjadi keseimbangan nih antara efektivitas dan efisiensinya. Nah, ini tentu harus menjadi skill yang dikuasai oleh PU atau pengawas operasional utama. Lalu unit kompetensi yang keenam, mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi mungkin kalau Bapak-Bapak masuk kepada pemegang izin usaha pertambangan IUP, tentu akan mengelola juga para kontraktornya ya, atau jasa pertambangan. Nah, ini memerlukan skill management ya, skill management sehingga bisa mengelola para rekan jasa pertambangan sehingga mereka bisa melakukan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Jadi win-win solution ya, jangan sampai IUP yang untung, IJP-nya untung ya, tapi semuanya win-win solution, sama-sama untung gitu. Jadi bagaimana mengelola keselamatan pertambangan ya, bagi-bagi tugas ya, kemudian bagaimana mengelola keadaan darurat ya, benar-benar kerjasama yang baik dan seterusnya. Dan kemudian unit kompetensi yang ketujuh adalah mengelola standarisasi pertambangan minerba. Kita tahu sekarang bahwa dunia ini menuju kepada satu standar, dan kita nggak akan terlepas dari namanya standar-standar yang ada. Standar-standar ini sudah diterapkan di dalam semua lini kehidupan ya, dan juga dalam lini aktivitas bisnis dan usaha. Jadi sebagai pengawas operasional utama harus tahu standar-standar apa yang tepat untuk diterapkan di dunia pertambangan mineral dan batubara. Dan ini menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh calon pengawas operasional utama. Ya, ini 7 unit kompetensi yang kita akan bahas satu persatu, dan nanti knowledge-nya Bapak-Bapak akan ulang-ulangi ya, karena induk ilmu pengetahuan adalah pengulangan. Lalu skill-nya bagaimana aplikasi dari pengetahuan itu ya harus dilatih ya. Nah, di sini kita nggak melatih secara langsung, jadi silakan melatih diri Anda sendiri bagaimana menerapkan skill ini. Yang penting knowledge-nya udah dapat nih. Dari knowledge itulah kemudian diaplikasikan kepada skill-nya. Oke, kita akan mulai dari basic knowledge ya. Setelah basic knowledge, kita akan bahas specific knowledge. Jadi pengetahuan dasar dan pengetahuan yang lebih spesifik. Baru kita masuk kepada skill yang pertama. Ya, basic knowledge. Dan bukan hanya untuk PU aja ya, tapi semua pekerja sebaiknya memiliki basic knowledge ini. Karena performa kerja biasanya ditentukan dari basic knowledge ya dalam dunia kerja. Kalau ini nggak dikuasai, maka performa pekerja yang bersangkutan mungkin akan biasa-biasa saja atau bahkan di bawah rata-rata. Jadi kalau di bawah rata-rata, istilahnya ya jelek itu artinya kan. Sudah rata-rata,
nilai rata-rata umpamanya 6. Ya, nilai rata-rata berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di bawah nilai rata-rata, ya berarti rendah, kan? Berarti performanya buruk. Jadi, dengan menguasai pengetahuan dasar dalam dunia kerja, tentu akan meningkatkan ya performa daripada pekerja. Di semua level ya, saya nggak bicara langsung di level top level, tapi semua level. Nah, ini basic knowledge-nya. Jadi basic knowledge ya, di sini ada 5-6 item. Yang pertama, pengetahuan dan cara menguasainya. Jadi knowledge atau pengetahuan, ya, itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa bekerja. Jadi pengetahuan ini sesuai dengan bidang kerja kita. Nah, saat kita sudah ditentukan ya job description-nya pada waktu kita melamar pekerjaan, maka kita sudah tahu ini pekerjaan kita apa. Dan dari situ kemudian kita harus cari tahu knowledge ya terkait dengan pekerjaan tugas tanggung jawab kita itu apa, gitu kan. Nah, di sini kita sudah cari tahu knowledge-nya. Dan kemudian intinya bagaimana cara menguasai knowledge tersebut. Ya. Jadi knowledge itu atau pengetahuan tidak hanya dihafalin. Percuma hafal tapi nggak paham. Yang penting ya, kalau bisa hafal pun itu bagus, tapi yang penting adalah paham. Paham itu artinya ya, itu pengetahuan itu kita tahu ya, asal usul dari pengetahuan itu ya, latar belakangnya, arti dan definisinya ya, maksud dan tujuannya itu kita tahu. Jadi itu namanya paham ya. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut. Percuma kita hafal pengetahuan, tapi kita nggak bisa memanfaatkannya. Ya. Karena yang penting kan adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan tersebut ya, atau dalam istilahnya mengaplikasikannya. Nah, kalau kita nggak paham dengan baik pengetahuan tersebut, maka saat aplikasinya mungkin akan terjadi banyak kesalahan. Dan inilah yang memang harus dikuasai oleh setiap pekerja, bahwa kita memiliki pengetahuan sesuai job description kita, dan kita paham ya pengetahuan itu. Dan jadi untuk paham itu kita harus tahu cara menguasainya. Cara menguasainya adalah untuk pengetahuan itu dari general ke detail. General itu hal yang secara umum lah ya. Berarti kalau kita ingin mengetahui kondisi planet kita, ya kita harus mengetahui ya secara umum apa itu planet. Nah, baru nanti secara detail geografinya, ya, kondisi perkotaan dan sebagainya. Nah itu detail. Kalau kita mulai dari detail, kita akan kebingungan ya. Akhirnya kita akan nyasar, sesat dan bahkan nggak ngerti. Jadi dari general dulu nih. Kalau untuk POU ya Bapak harus paham nih. Ini maksudnya pengawas ini apa? Ya. Operasional utama itu apa? Ya. Ini jadi tahu arti dan definisinya dulu. Dan kemudian latar belakangnya kenapa perlu POU. Ya. Maksud tujuan dari POU itu apa? Jadi pahami dari yang umum general baru ke detail, baru skill-skill detailnya ya. Bagaimana nanti mengelola keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan ya, kemudian konservasi minerba, kaidah teknis baru. Tapi kalau belum paham apa itu POU ya, arti definisinya, latar belakangnya, maksud tujuannya, mau langsung menguasai mengenai keselamatan pertambangan, langsung ke perlindungan lingkungan, nanti malah nyasar ya. Bisa-bisa nyasarnya ke skillnya POP, skillnya POM. Jadi harus paham dulu PO itu apa ya, arti definisinya apa, kemudian
apa latar belakangnya dan sebagainya. Nah, dipahami, diulang-ulang, ya, karena induk ilmu pengetahuan adalah pengulangan, jangan lupa itu. Lalu aplikasinya dipahami, bagaimana penerapannya dan dikuasai. Ini, jadi pengetahuan itu dari general ke detail, ya. Nggak bisa kita dari detail ke general. Bedakan dengan penerapan. Jadi kalau kita sudah menguasai pengetahuannya, ya sudah paham, untuk diterapkan atau diaplikasikan, itu dari detail, baru ke general. Jadi bedakan ya, saat kita ingin menguasai pengetahuan, kita usahakan dari general, dari hal yang umum ke detail. Tapi saat kita menerapkan pengetahuan atau mengaplikasikan pengetahuan, ya, itu dari detail ke general. Ya, saat contohnya paling gampang ini, kita ingin buat sepeda motor. Ya, kita harus punya knowledge dulu dong. Oke, sepeda motor itu apa ya? Tujuan gunanya apa dan sebagainya. Lalu saat kita mulai mengaplikasikan pengetahuan itu, kita mulai install nih, mulai dari bannya kita sambung ya ke rantai rantai ban dan sebagainya. Jadi dari detail kan, detail ke general itu aplikasi. Tapi kalau pengetahuan kita paham dulu ya secara umum. Itu jadi cara menguasai pengetahuan. Kemudian skill dan cara menguasainya. Skill ini memahami pengetahuan dasar dari skill. Ya. Pengetahuan dasar dari skill ya kembali ke pengetahuan ini. Dari knowledge. Karena orang nggak mungkin punya keterampilan kalau knowledge-nya nggak tahu. Knowledge-nya nggak dapat, kan lucu kan? Oh, dia terampil loh, tapi dia nggak punya knowledge. Ya, bagaimana mungkin? Dia berarti sudah, kalau dia terampil, dia sudah punya knowledge dasarnya. Ya. Dan dia pintar mengaplikasikan knowledge dasarnya. Itu namanya skill. Tapi kalau dia nggak punya knowledge dasar, dia nggak akan punya skill. Ya. Nah, jadi pahami dulu ya knowledge dasar atau pengetahuan dasar. Latihan ya, latihan awal. Latihan awal itu banyak errornya pasti. Kayak kita belajar naik sepeda jatuh bangun gitu kan. Dulu saya ingat saya naik sepeda itu berapa kali jatuh. Tapi dari jatuh itu saya mengambil pelajaran. Ya. Jadi inilah namanya belajar ya. Kita gagal, kita menarik pelajaran. Jangan bebal. Bebal itu udah gagal, nggak pernah menarik pelajaran. Itu namanya bebal. Ya. Bebal itu botol ya, bodoh dan tolol. Karena apa? Gagal berkali-kali, nggak pernah menarik pelajaran, akhirnya gitu terus gitu ya. Tapi kalau kita menarik pelajaran, yang walaupun baru gagal sekali, itu yang keduanya kita akan lebih berhati-hati dan nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, ada peribahasa mengatakan seekor keledai, ya, keledai itu binatang yang dianggap bodoh ya. Seekor keledai tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Keledai aja binatang yang bodoh nggak mungkin ya jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, tapi kalau orang bebal ya gitu, jatuh ke dalam kesalahan yang sama berkali-kali. Karena dia nggak ngambil pelajaran. Itulah digunanya investigasi ya, kalau kecelakaan kerja investigasi, supaya kecelakaan sama tidak terjadi lagi. Ya. Kalau terjadi lagi itu namanya kebebalan. Ya. Nah, jadi setelah menguasai pengetahuan dasar, kita latih ya. Sini banyak kesalahan, mungkin kita ambil pelajaran. Dan setelah itu, setelah kita memiliki skill awal, kita latih berulang-ulang untuk memantapkannya. Ya. Karena kita nggak punya skill yang performa yang baik kalau kita nggak latih berulang-ulang. Baru setelah kita mantap ya dengan latihan,
terapkan dalam pekerjaan. Jadi jangan langsung terapkan dalam pekerjaan, ya. Bisa bisa inefektif dan inefisiensi. Tapi kalau kita sudah anggap skillnya cukup, baru kita terapkan dalam pekerjaan. Ya, itulah sebabnya dalam pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi, ya kita perlu latihan ya. Kayak umpamanya operator dump truck. Itu kan ada sekian puluh jam atau ratusan jam kerja ya, baru mungkin benar-benar melaksanakan pekerjaannya. Jadi itu namanya latihan. Sebenarnya ini sudah diterapkan ya dalam dunia pertambangan. Ya, itu untuk pekerjaan beresiko tinggi ya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang resikonya rendah, mungkin ya latihannya nggak usah sebanyak yang beresiko tinggi. Ya. Setelah dianggap cukup, ya langsung terapkan dalam pekerjaan. Ini skill ya. Lalu membuat perencanaan dan persiapan untuk menguasai knowledge dan skill. Ini sebenarnya harusnya yang pertama nih. Ya, ini terbalik nih. Jadi sebelum kita menguasai knowledge dan skill, kita buat perencanaan dulu. Untuk apa saya menguasai knowledge dan skill? Ya. Kemudian kita buat target. Oke, saya akan menguasainya dalam sebulan ke depan. Lalu kita lakukan persiapan. Persiapan itu baik persiapan fisik, ya, peralatan kalau perlu peralatan, ya, waktu, mental, dan sebagainya. Ini persiapan. Tapi sudah ada perencanaan dulu, baru lakukan persiapan. Jangan persiapan dulu, baru merencanakan, ya, terbalik. Setelah itu, untuk knowledge, kita bikin pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat membantu ya untuk kita lebih hafal dan memahami knowledge-nya. Mungkin dalam menjawab pertanyaan kita akan sering lupa atau sering salah. Tapi namanya latihan kan nggak masalah. Kita akan perbaiki. Ya. Nah, saat kita sudah lupanya makin berkurang, salahnya makin berkurang, ya, itu berarti kita sudah mulai memiliki skill ya. Nah, lalu kita lanjutkan dengan skill. Skill langsung ya kita terapkan, try and error ya. Salah kita ulangi lagi ya sehingga kita bisa melakukan dengan lebih baik ya. Ulang dan perbaiki. Nah, jadi setelah semuanya skill dan knowledge kekuasaan baru kita terapkan dalam pekerjaan. Dan kalau Bapak-bapak sudah memiliki skill dan knowledge, hati-hati ya. Hati-hati dalam bekerja, itu biasanya ada sindrom kebablasan. Ini istilah saya sendiri ya. Sindrom kebablasan. Jadi asik mengerjakan pekerjaannya, nggak pernah introspeksi, nggak pernah evaluasi diri sendiri. Jadi evaluasi itu penting ya. Seperti buat aja list pertanyaan, bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan ini lebih baik? Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan lebih selamat? Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan lebih cepat? Jadi list pertanyaannya harus diterapkan sehingga dalam tahun kedua Bapak-bapak sudah memiliki performa yang meningkat. Karena kalau orang kena sindrom kebablasan dari tahun pertama sampai tahun ke-30 dia bekerja, gitu-gitu aja. Ya, nggak ada peningkatan performa. Jadi kalau mau jadi pekerja yang berkualitas, ya harus buat list pertanyaan tadi ya. Bagaimana saya bisa melakukan hal ini dengan lebih baik, lebih cepat, lebih berkualitas, lebih aman, lebih selamat, dan seterusnya. Ya, evaluasi setiap 3 bulan mungkin ya. Dan akhirnya, just do it, ya, kata Nike. Lakukan saja. Kalau menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu sempurna ya, perfeksionis, nggak akan jalan-jalan kita. Ya, di tempat terus. Dan jangan lupa untuk selalu latihan.
Ya, ini basic knowledge ya. Sebenarnya bukan hanya untuk POU, tapi untuk semua profesi kerja. Nah, ini dasar sekali untuk melangkah kepada hal yang berikut. Gitu. Kemudian kita lihat specific knowledge, ya, atau knowledge yang lebih detail nih. Untuk specific knowledge pengawas operasional utama, ya, knowledge dan skill pengawasan. Makanya saya heran juga, pengawas tapi nggak pernah diajarin skill pengawasan gitu, ya. Pernah nggak Bapak mulai dari POP diajarin skill pengawasan? Nggak pernah kayaknya. Ya. POP, PON, POU nggak ada. Bagaimana caranya mengawas, jadi pengawas. Hanya diajar keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, ya. Itu bagian yang diawasi. Tapi skill pengawasannya gimana? Ajarin dong, gitu. Nah, untuk menjadi seorang pengawas, kita harus memiliki human skill, ya. Artinya hubungan keahlian dalam berhubungan dengan manusia. Karena nanti yang diawasin itu manusia, bukan robot. Ya. Kalau robot kita maki-maki, dia mungkin nggak nangis, nggak marah. Tapi kalau manusia, hati-hati ya. Kalau cewek mungkin bisa nangis. Kalau cowok bisa marah, dendam, di luar side dihajar gitu. Jadi hati-hati. Ini harus memiliki human skill. Bagaimana pendekatan terhadap orang yang kita awasi? Nggak bisa kita pakai langsung power kita sekaligus ya. Itu harus bertahap. Umpamanya kalau orang salah, ya tegur dulu, kasih teguran. Jangan langsung SP3 atau langsung pecat. Wah, bisa-bisa itu keluarga Bapak ini jadi sasaran nanti balas dendam. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Harus memiliki human skill jadi seorang pengawas. Jadi ya kasih teguran baik-baik ya sambil inilah diajarin harusnya begini. Kemudian kasih pemahaman, pengertian. Kalau nggak dilakukan begini ya nanti akibatnya begini loh, buruk ya. Itu teguran pertama. Masih melakukan kesalahan yang sama, baru kasih SP ya. Mungkin melalui pengawasnya, supervisornya langsung. Nah, kalau kita bukan supervisor langsung. Tapi kalau supervisor langsung ya langsung kasih SP. Kita udah kasih pengarahan, udah kasih ini penjelasan, udah kasih peringatan, tapi masih melakukan hal yang kesalahan yang sama, ya itu sudah sepantasnya mendapatkan SP 1. Dan pekerja pun nggak bisa marah, karena fair dong. Kita udah peringatkan, tapi dia masih gitu. Kalau masih juga ya SP2 sampai sesuai dengan regulasi pemerintah, SP3 dan akhirnya PHK. Kecuali kesalahannya berat ya. Kesalahannya berat dan menimbulkan insiden, fatality, itu mungkin langsung SP3 atau SP3 lah langsung ya, peringatan pertama dan terakhir. Jadi itu ya human skill. Nah ini nggak diajarin kan, mulai dari POP, POM, PO, skill pengawas itu nggak diajarin. Padahal ini namanya pengawas loh, pengawas operasional. Harusnya skill ini yang diajarin dan diutamakan. Bagaimana pengawas bisa mengawas dengan efektif, sedangkan skill melakukan pengawasan nggak diajarin gitu kan? Dan kemudian ingat nama dan tugas pekerja. Nah, Bapak-Bapak berarti sebagai pengawas harus memiliki daya ingat yang baik. Memiliki daya ingat yang baik ini bisa dilatih ya. Latihannya mungkin ya dengan latihan mengingat, tapi tiap hari. Dan sekarang banyak aplikasi di Android dan di iOS mungkin ya. Itu bisa di-download untuk latihan-latihan untuk meningkatkan daya ingat. Jadi jangan hanya download game-game doang, tapi game-game yang mungkin untuk melatih daya ingat.
Karena penting untuk ingat nama dan tugas pekerja. Ya, mungkin pengawas juga harus memiliki buku catatan ya. Sehingga saat dia beri peringatan kepada pekerja, dia akan catat namanya. Oh, si A ini hari ini jam segini ya, tanggal segini dia melakukan kesalahan, seperti kesalahannya adalah bla bla bla, jelasin. Kemudian saya beri peringatan dan teguran. Jadi kalau next-nya ketemu lagi, kan ingat tuh. Jadi harus ada catatan ya. Catatan, sehingga next-nya, wah ini udah kena teguran, peringatan, ya, tulisan, tapi masih melakukan kesalahan yang sama, ya, kasih SP1. Jadi ingat ya, nama pekerja dan tugas pekerja. Dan kemudian tahu teknis pekerjaan mereka. Nah, kita kalau mengawasi seseorang, kita tahu dasar pengawasan itu apa. Ya. Umpamanya, ada aturan supaya bekerja dengan aman dan selamat, ya, memakai APD, ya. Kemudian jenis pekerjaan apa kita tahu, ya, cara melakukannya. Nah, kalau dia nggak melakukan sesuai dengan prosedur atau SOP-nya, jadi kita harus tahu SOP-nya juga. Disitulah kita bisa tegur, ya. Sekarang gimana kita ngawasin, kita teknis pekerjaan dari yang orang kita awasi aja kita nggak tahu. Jadi pengawas harus tahu teknis pekerjaan bagian atau orang diawasi. Ya, itu skill pengawas. Selama ini saya lihat mungkin SD menganggap bahwa oh pengawas tahulah mereka itu artinya pengawas tuh tahulah ya. Bagaimana ngawasin tahu. Oh, jangan salah. Ngawasin anak-anak sama ngawasin orang dewasa itu beda. Ya, ngawasin anak-anak itu berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, nggak boleh emosi. Tapi kalau orang dewasa, mereka itu sudah tahu yang baik, yang benar, yang salah, yang nggak salah, yang benar ya. Jadi kalau udah kasih teguran ya, masa seumur hidup tegur dia terus. Itu pengawas yang, kembali saya bilang, bebal ya. Pengawas yang salah. Akhirnya nggak ada mendidik gitu. Jadi kalau udah kasih teguran lisan, next-nya SP1 harus tegas ya. Tegas, karena harus seperti itu. Jangan ketawa ketiwi. Masa pengawas ketawa ketiwi? Nggak boleh. Pengawas itu harus berkarisma. Ya, berkarisma, memiliki inilah ya, apa? Ya, sesuatu yang perlu dihormati oleh para pekerja, karena itu pengawas. Ya. Dia harus hormati. Jadi nggak boleh cengengesan pengawas ya. Ketawa ketiwi, bercanda sama pekerja, wah salah itu. Di luar pekerjaan mungkin boleh bercanda, di luar pekerjaan mungkin bisa jadi teman. Tapi ingat, dalam jam kerja tidak ada kata teman. Ya. Yang ada adalah mungkin atasan dan bawahan, adalah pengawas dengan yang diawasi. Jadi harus tahu ya, menempatkan posisi ya, sesuai mungkin kalau dalam pekerjaan ya posisi pengawas dengan yang diawasi. Nggak boleh diajak bercanda, ketawa ketiwi. Kalau udah seperti itu, ya pengawas nggak akan berani ngambil tindakan. Jadi hati-hati ya, jaga jarak sebagai pengawas. Jangan dalam posisi pengawas kita malah bercanda-bercanda dengan yang diawasi. Dan kemudian pengawas itu harus memiliki kemampuan membimbing dan mengarahkan. Ya. Jadi kalau ada yang salah ya benerin, ini loh caranya. Nah, gimana dia membimbing kalau dia sendiri nggak tahu caranya? Jadi pengawas harus lebih pintar dari yang diawasin. Kalau belum punya kemampuan, belajar. Itu yang saya bilang ya, knowledge dan skill itu ya dilatih ya. Dilatih berulang-ulang.
Ingat ya, pengawas harus memiliki kemampuan yang lebih dari yang diawasi. Jangan sampai pengawas itu skill-nya lebih rendah daripada yang diawasi. Nah, salah itu. Ganti posisi aja. Ya. Yang diawasi itu jadi pengawas, yang tadinya pengawas ya jadi yang pekerja yang di lapangan itu. Jadi Bapak-Bapak harus memiliki kemampuan yang lebih ya daripada orang yang diawasi. Tuh, itu prinsip ya. Karena bagaimana mungkin pengawas membimbing dan mengarahkan kalau skill-nya hanya di bawah dari orang yang diawasin. Dan kemudian pengawas harus memiliki communication skill. Ya. Jadi skill komunikasi. Jangan sampai belum ngasih perintah udah nyalahin. Tadi gimana sih apa yang lo Bapak belum ngomong apa-apa lo tadi. Ya jadi apa yang dikomunikasikan juga pengawas itu ingat ya. Apa yang diajarin dia ingat sehingga dia bisa menjudge-nya dengan benar. Dan kemudian hal-hal penting itu harus dikomunikasikan ya. Mungkin dalam briefing, dalam meeting dan lain sebagainya. Ini untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi dalam komunikasi juga harus memastikan bahwa komunikan kita itu benar-benar sudah paham. Oke, paham ya. Coba ulangi, maksudnya apa? Suruh lagi minta feedback. Jadi jangan sampai satu kali komunikasi udah anggap dia ngerti. Wah, bahaya tuh. Ya, pengawas nggak boleh seperti itu. Kalau ngasih satu informasi, itu harus minta feedback. Ya. Jadi feedback, komunikan atau orang dengan siapa kita komunikasi benar-benar menjelaskan lagi apa yang kita sudah sampaikan itu benar atau enggak. Jadi kalau masih salah, kita bisa benerin gitu. Itu namanya communication skill. Ya pengawas harus memiliki communication skill. Bagaimana dia ngawasin, nggak punya communication skill, malah amburadul ya yang diawasin. Dan kemudian pengawas harus memiliki leadership. Leadership ini kepemimpinan, memberi contoh yang baik. Marah-marahin nggak pakai APD, dia sendiri nggak pakai APD. Marah-marahin bagaimana pakai APD-nya nggak benar, dia sendiri pakai APD nggak benar, atau dia nggak pakai APD. Itu bukan pemimpin. Ya, pengawas harus memiliki leadership. Dan pengawas harus selalu memberikan contoh yang baik. Jangan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu sering peribahasa yang kita dengar. Sekarang begini, bagaimana mungkin murid bisa kencing berlari kalau gurunya nggak ngajarin seperti itu kan? Gurunya sendiri kencingnya berdiri, tapi ngajarin muridnya kencing berlari, kan lucu. Itu bukan seorang leader ya, bukan seorang pemimpin. Jadi pemimpin ya, dia kencing berdiri, yang dipimpin juga kencingnya berdiri dong, jangan kencingnya berlari. Nah ini ya, jadi ini yang saya lihat sebenarnya dari POT, POM, PO nggak diajarin itu knowledge dan skill sebagai pengawas. Langsung ngajarin materi intinya aja tugas mereka pengawas apa. Loh, tugas intinya tahu, tapi teknik ngawasinnya nggak tahu, ya samanya bohong kan? Amburadul. Kemudian specific knowledge sebagai POU ini memiliki knowledge dan skill untuk planning dan strategi. Ingat bahwa Bapak di level top ya, top management. Ya, di level atas, dan di level atas ini perencanaan berhubungan dengan strategi keseluruhan dari perusahaan. Dan ini, Bapak-Bapak ini membutuhkan ide-ide kreatif. Ya. Kalau kurang ide kreatif ya bisa minta masukan brainstorming dari tim, karena punya anak buah toh. Gali ya ide-ide kreatif dari tim. Nah, dalam bentuk suatu meeting brainstorming. Kemudian PU juga harus memahami industri pertambangan minerba dengan baik.
bagaimana mungkin membuat planning dan strategi kalau nggak paham ya kebutuhan industri pertambangan minerba itu apa, ya tantangannya apa, masalahnya apa, ya. Jadi harus tahu dulu ya tantangan masalah industri pertambangan minerba sehingga bisa merancang ke depannya planning dan strategi dengan tepat gitu ya, efektif dan efisien. Kemudian harus memiliki ketelitian. Sebenarnya ini bukan hanya PU, semua pekerja itu harus teliti, jangan sering salah. Sebenarnya yang sering salah ini tidak kurang teliti itu menurut penelitian cowok ya, dibanding cewek. Cewek itu lebih teliti loh. Makanya untuk urusan-urusan administrasi lebih banyak perempuan, karena mereka lebih teliti dalam mencatat gitu. Nah, tapi teliti ini bisa dilatih. Coba latihan-latihan untuk ketelitian ya. Di di aplikasi Android juga tuh banyak tuh. Karena kalau di aplikasi smartphone saya tuh isinya ya game-game untuk latihan daya ingat, ketelitian itu yang penting. Ya main game yang PUBG lah segala macam, Mobile Legends tuh boleh aja sekali-sekali, mungkin jangan tiap hari gitu. Jadi bisa dilatih ketelitian ya, sehingga catatan-catatan kita nggak banyak salah. Kemudian keputusan-keputusan juga jangan banyak salah. Ingat ya, ngambil keputusan itu based on fact, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosi. Dan ini butuh ketelitian. Kemudian menguasai pengendalian kompleksitas. Jadi maksudnya pengendalian kompleksitas itu sebagai seorang PLO, Bapak-bapak ini tanggung jawabnya bukan hanya satu hal, tapi banyak hal. Banyak orang, banyak hal. Ya. Itu namanya kompleks. Nah, harus bisa mengendalikan kompleksitas itu. Punya skala prioritas. Ini mana dulu yang mau dibenerin nih? Mana dulu yang mau ditanganin? Nah, ini sebagai seorang PU harus punya skala prioritas. Jadi tiap hari ya buat perencanaan skala prioritas yang mau dikerjakan diberesin dulu ini. Nah, itu harus tiap hari. Makanya kebanyakan punya sekretaris. Sekretaris sudah bisa ngatur skala prioritasnya. Tapi kalau nggak punya, ya harus bisa mengendalikan sendiri gitu ya. Harus buat skala prioritas. Jadi catatan itu sangat penting. Jadi harus ada buku agenda, benar-benar itu. Sekarang sih di smartphone sudah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk menjadi agenda. Bahkan bisa ngingetin. Ya itu mungkin bisa dimanfaatkan juga. Tapi kalau lebih bagus sih dua-duanya ya berdampingan. Jadi kita juga punya catatan tertulis sendiri gitu. Karena namanya kalau sudah kompleks tanpa catatan itu bahaya ya, bisa amburadul. Apalagi skala prioritasnya nggak tersusun rapi ya amburadul kerjaan jadinya. Kemudian memiliki data-data lengkap tentang regulasi. Jadi harus paham regulasi pemerintah ya, regulasi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait pertambangan. Jangan salah. Walaupun mungkin bisa diberikan tugas-tugas, sebagian tugas kepada anggota timnya, ya bisa aja. Tapi PO juga harus tahu ya, regulasi pemerintah. Bagaimana mungkin membuat planning dan strategi atau membuat keputusan nggak tahu regulasi, bahaya ya. Kemudian harus paham siapa bayarnya ya, karena ini bagian daripada planning dan strategi. Paham siapa kompetitor sehingga bisa membuat perencanaan dan strategi yang tepat dan sebagainya. Nah ini ya, ini skill yang harus dikuasai oleh PU ya, skill planning dan strategi. Dan yang harus dikuasai adalah hal-hal ini semua yang sudah kita bahas tadi. Dan kemudian memiliki skill analisa dan evaluasi. Apa itu analisa? Analisa itu mengolah data. Ya. Mengolah data untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Loh, data banyak nih sebagai PU. Nggak bisa dikelola dengan baik, ya amburadul. Jadi harus bisa dikelola dengan baik, sehingga semua data itu
kita bisa kelola sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi POU ya untuk membuat planning dan strategi dan keputusan-keputusan. Lah, tiap hari ada laporan masuk, bingung nih anak, nggak bisa analisa kan. Repot juga. Kalau untuk teknik analisa mungkin kita memerlukan pelatihan khusus ya, bukan di sini. Jadi kita nggak akan terlalu bicara panjang lebar mengenai analisa. Evaluasi ini adalah membandingkan antara perencanaan yang sudah dibuat dengan progresnya. Ya, hasilnya gimana nih? Ya, berapa persen? Itu evaluasi ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang diperbaiki dalam evaluasi. Supaya jangan sampai keterusan terus sampai proyek selesai atau pekerjaan selesai. Ya, ini skill yang harus dikuasai juga oleh PU ya, analisa dan evaluasi. Kemudian skill pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi, jangan sampai ada masalah emosi duluan yang dikedepankan. No emotion ya, kalau kita sedang berhadapan dengan masalah. Masalahnya tambah rumit kalau kita emosi. Tapi masalah itu harus dicari solusi. Dan solusi itu bisa didapatkan kalau kita berpikir tenang dan jernih. Dan dalam mengambil keputusan, itu benar-benar perhatikan data-data, fakta-fakta yang ada. Based on fact ya, itu kata ISO, standar internasional. Jadi mengambil keputusan based on fact, not by emotion or by feeling. Jadi nggak berdasarkan emosi atau perasaan semata. Bahaya ya. Itu subjektif ya, emosi dan feeling atau perasaan. Kita harus objektif, berarti berdasarkan fakta-fakta dalam mengambil keputusan. Karena PU pasti ada berhubungan dengan pengambilan keputusan, dan ini hal yang skill yang sangat penting ya. Salah mengambil keputusan ya berarti bisa untung, bisa rugi. Dan kemudian memiliki skill implementasi untuk konsep, rencana, dan strategi yang sudah dibuat. Bisa bikin konsep, rencana, strategi, tapi nggak bisa implementasi, ya sama aja bohong juga. Implementasi ini memerlukan skill manajemen, ya. Mengatur orang-orang, mengatur semua sumber daya, sehingga semuanya berjalan dengan dengan mulus, dengan lancar, ya, terkoordinir, sistematis, nggak amburadul. Jadi terjadi harmonisasi lah ya. Nah itu, ini memerlukan skill-skill. Kita nggak akan bahas semuanya, ini saya hanya menyampaikan ya. Berarti Bapak-Bapak nanti akan implementasi sendiri, karena ini bukan area untuk kita bicarakan semua skill ini. Jadi ini saya hanya mengingatkan kembali kalau memang sudah dipelajari. Tapi setahu saya di POP, POM nggak ada ini membahas mengenai tugas pengawas. Ya. Ini hanya saya tambahin aja supaya benar-benar bisa menjadi PU yang efektif. Ya inilah ya skill dasar basic knowledge dan specific knowledge sebagai seorang PU. Kalau menjadi PU yang efektif ya harus menguasai hal yang saya sebutkan tadi sehingga bisa bekerja dengan efektif. Kalau soal 7 unit kompetensi tadi ya sesuai dengan standar BNSP itu mah bisa dipelajari. Tapi basic knowledge, basic skill dan specific skill ini harus dibiasakan menjadi habit. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi gitu kan? Harus mulai dari sekarang. Oke, kita sudah bahas basic knowledge dan specific knowledge sebagai PU. Semoga bisa dibiasakan ya, diterapkan dalam pekerjaan sehingga Bapak-bapak bisa menjadi PU yang efektif, efisien dan berkualitas.
Sekarang kita bahas skill pertama, tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional utama. Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai operasional utama, Bapak-Bapak pasti tahu lah tugas utamanya. Ya. Mungkin hari-hari dikerjakan jadi lebih tahu dari saya. Nah, itu dilatih terus ya, sehingga terjadi peningkatan performa dalam menjalankan tugas-tugas utama. Nah, yang akan dibahas ini adalah terkait kompetensi yang ada di SKKNI ya, SKK dari BNSP. Ya, di SKK ini mengharapkan sebagai pengawas operasi utama itu bisa menerapkan regulasi dan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian bisa menerapkan kebijakan dan aturan perusahaan ya. Dan knowledge ini harus diupdate berkala. Karena mungkin kebijakan dari pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian SDM berubah-ubah. Dia harus selalu diupdate. Kalau kebijakan dan aturan perusahaan nanti mungkin akan dibicarakan bersama Dewan Direksi. Ya ini Bapak juga harus update dan mungkin bisa memberi masukan-masukan sehingga benar-benar selalu paham ya kebijakan dan aturan perusahaan ya di tempat sendiri. Jadi regulasi-regulasi dari pemerintah melalui Kementerian SDM harus benar-benar dikuasai. Ya, terutama itu Permen nomor 26 tahun 2018, lalu Kepmen 1827 ya tentang kaidah pertambangan yang baik. Nah, itu harus benar-benar dibaca berulang-ulang dan dipahami. Lalu banyak lagi regulasi yang baru yang sekarang ya. Itu selalu diupdate ya, diikutin, dibaca dan dipahami. Nah, karena tanggung jawab PU sebagai implementasi strategis dari kebijakan dari perusahaan pertambangan tempatnya bekerja. Kalau salah ya, nggak update peraturan regulasi pemerintah terkait pertambangan mineral ya salah juga dalam menentukan dan membuat perencanaan strategisnya. Ya, jadi hati-hati harus benar-benar selalu update ya regulasi pemerintah ini. Yang saya sih memang kurang update, yang saya terakhir tahu ya Permen 26 ya, dan juga Kepmen 1827 ya tentang kaidah pertambangan yang baik. Dan untuk itu semua sudah mencakup sebenarnya ya. Karena Kepmen 1827 itu menggantikan Kepmen 555 yang terkenal itu ya. Jadi dengan Permen nomor 26 tahun 2018, Kepmen 555 itu sudah dicabut ya, digantikan dengan Kepmen 1827. Kemudian Undang-Undang Minerba yang terbaru juga ya itu dikuasai. Ya itu namanya undang-undang itu kan peraturan yang sifatnya masih general ya. Nanti ada peraturan turunannya itu yang akan menjadi juklak juknisnya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, baik itu berupa PP ya, keputusan atau Kepmen peraturan menteri ya, lalu keputusan Dirjen Minerba dan sebagainya itu juga harus selalu diupdate knowledge-nya. Mungkin tinggal buka websitenya Kementerian SDM ya, sdm.go.id, itu harus selalu update mengenai regulasi terbaru dari pemerintah. Kemudian tugas dan tanggung jawab PU adalah mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab PU, yaitu di sini nggak dijelaskan ya mengimplementasikan tugas tanggung jawab, ya Bapak tahulah tugas dan tanggung jawab sendiri spesifik di tempat kerjanya masing-masing. Karena antara satu perusahaan IUP dengan IUP lainnya mungkin akan sedikit berbeda. Lalu antara IUJP dengan IUJP lainnya mungkin berbeda ya. Bidang kerjanya mungkin berbeda. Jadi masing-masing Bapak-Bapak tahu sendiri tugas dan tanggung jawabnya. Cuman sini saya akan sedikit memberikan ya. Bagaimana cara mengimplementasikan? Yang pertama, ini harus memiliki skill konseptual. Jadi cara berpikir konsep. Oke, bagaimana saya bisa menerapkan tugas dan tanggung jawab ini ya, mengimplementasikannya. Jadi konseptual ini berarti membuat perencanaan strategis. Ya.
perencanaan general. Sehingga detail nanti, oke, saya akan mengerjakan begini, lalu tim saya atur begini, lalu komunikasi saya atur dengan meeting, ya, meeting bulanan, ya, mungkin meeting mingguan, meeting harian mungkin sekali perlu, dan selanjutnya nanti itu konseptual, itu diatur aja. Jadi intinya sudah punya perencanaan nih bagaimana mengimplementasikan. Kalau nggak punya perencanaan, berdasarkan dadakan aja, ya itu nggak bagus. Karena kalau kita punya perencanaan, kita sudah bisa melihat ya, setahun ke depan akan jadi seperti apa, 2 tahun ke depan, itu namanya konseptual. Ya PU harus punya konseptual dong. Masa sudah pengawas operasional utama nggak bisa cara membuat perencanaan strategis. Ya. Jadi harus sudah bisa berlatih konseptual, karena saya nggak akan ngajarin sini karena memang bukan materinya yang harus diajarin tentang training membuat konseptual. Dan juga harus teliti ya. Jadi jangan sampai membuat catatan salah. Latihan ya. Tadi saya sudah bilang juga supaya latihan supaya lebih teliti. Kerja sama tim juga ya dalam mengimplementasikan tugas jawabnya sangat penting. Karena Bapak nggak bisa sukses sebagai PU tanpa bantuan daripada tim. Ingat itu ya. Nggak bisa sukses sebagai PU tanpa bantuan dari tim. Jadi benar-benar harus bisa mengelola tim dan melakukan kerjasama tim dengan efektif. Dan juga miliki semangat dan dedikasi yang tinggi ya. Jadi dedikasi ini benar-benar pengorbanan untuk perusahaan ya. Dan semangat ya. Semangat ini bisa timbul kalau kita punya sesuatu yang ingin diraih. Makanya punya target ya. Sebagai PO itu targetnya apa? Gitu. Kalau Bapak nggak punya target, semangatnya juga nggak ada. Kerja rata aja gitu. Ya, performa datar aja. Jadi untuk dapat semangat harus punya target dan sasaran. Dalam bekerja, target dan sasarannya apa? Ya, dalam rumah tangga, target dan sasarannya apa? Jadi harus punya selalu target dan sasaran. Itulah yang menjadi semangat ya, bahan bakar dalam kita melakukan aktivitas kita. Nggak punya semangat karena nggak punya target dan sasaran. Sehingga kalau punya sesuatu yang ingin diraih itu kan jadi semangat. Ya ini hal-hal yang perlu dilakukan supaya bisa mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional utama. Nanti kalau suruh jelasin tugas dan tanggung jawab sebagai PU, ya Bapak kan punya tugas spesifik, itu bisa jelaskan lah sesuai dengan job description yang sudah diberikan oleh perusahaan tempat Bapak bekerja ya. Bisa jelasin, Bapak lebih mengetahui ya tugas dan tanggung jawab utama di tempat kerja. Tapi kalau sebagai PU, ya nanti akan menerapkan 7 unit kompetensi itu tadi ya. Atau ini sudah termasuk 1 unit kompetensi, berarti 6 unit kompetensi ya. Seperti keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, ya, kaidah teknis, konservasi minerba, mengelola usaha jasa pertambangan, ya, mengelola standarisasi, dan seterusnya. Itu sebagai TOU. Tapi kalau detailnya, ya nanti sesuai dengan job description di tempat masing-masing. Lalu mengawasi pelaksanaan tugas pengawas operasional media dan bawahan lainnya. Nah, yang di sini yang dipentingkan adalah komunikasi dan leadership. Ya. Dan juga tadi yang sudah saya bahas tadi yang di atas sebagai pengawas apa saja yang perlu ini. Ya. Knowledge dan skill sebagai pengawas, ya. Knowledge dan skill planning strategi, kemampuan analisa dan evaluasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, lalu implementasi konsep rencana dan strategi. Tuh. Dan yang penting terutama adalah komunikasi dan leadership. Ya, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan ini
yang akan membantu Bapak-Bapak mengawasi pelaksanaan tugas dari pengawas operasi media dan juga tim-tim bawahan lainnya. Lalu kemudian mengawasi pengelolaan usaha pertambangan di lingkup kerjanya. Ya. Jadi pemahaman teknis dan non teknis ini perlu ya dalam mengawasi pengelolaan usaha pertambangan di lingkup kerjanya. Jadi Bapak-Bapak masing-masing pasti memiliki job desk sendiri ya dalam perusahaan pertambangan tempat kerja. Ya ini benar-benar diterapkan. Nah di sini memerlukan pemahaman teknis dan non teknis. Jadi pemahaman teknis ini hal-hal teknis ya, peralatan teknis ya di tempat kerjanya sesuai dengan tanggung jawabnya. Non teknis ini adalah bagaimana human skill ya, cara berhubungan dengan manusia, kemampuan manajemen, itu hal-hal non teknis. Kemudian hubungan personal ya dengan semua anggota tim ya, dan juga ketegasan dan disiplin. Nah inilah tugas dan tanggung jawab sebagai operasional utama. Kemudian skill yang kedua, pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi untuk pengelolaan keselamatan pertambangan ini saya ada 5 hal penting ya perlu dibahas. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ya, sesuai lingkup kerja, diawasi dan laporan sesuai SOP. Jadi nanti peraturan perundang-undangannya kuasai dulu ya. Jadi Kepmen 1827 dan Permen 26 tadi itu benar-benar dipahami dengan benar, sehingga bisa mengetahui nih, mulai daripada hal terkait perlindungan lingkungan, ya, kemudian keselamatan pertambangan, keselamatan peralatan, sistem manajemen keselamatan pertambangan, ya, itu ada di lampiran D, ya, Kepmen 1827. Lalu kalau mau detail tentang SMKP, ya, sistem manajemen keselamatan pertambangan, itu ada di Kepdirjen Minerba nomor 189 tahun 2019. Ya, kalau mau kita bicarakan tentang SMKP, kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan SMKP ya. Dan itu juga harus benar-benar dikuasai oleh TU. Mengenai SMKP ini saya juga jadi sebenarnya geli aja ya. Karena kayaknya bandel aja nih kalau dari SDM ya. Dulu sudah jelas-jelas ada SMK 3. SMK 3 pertama muncul itu berdasarkan Kemenaker nomor 5 tahun 96. Kalau SMKP saat itu muncul, no problem, karena sama-sama dikeluarkan oleh menteri. Jadi satu Kementerian Ketenagakerjaan, satu Kementerian SDM. Masalahnya, ya, tahun 2012 sudah keluar PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Jadi sekarang SMK 3 itu ranahnya presiden. Nggak bisa dilawan dengan keputusan menteri, ya, atau peraturan menteri. Tahun 2014 keluar Permen nomor 38 tahun 2014 tentang SMKP. Ya ini kan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi sudah ada yang lebih tinggi, tapi di bawahnya malah mengeluarkan yang berbeda. Dan akhirnya benar. Pertama keluar saya udah bilang, waduh nih, kacau nih. Tapi ya saya sempat ngajarin SMKP berdasarkan Permen 38 tahun 2014 tuh di beberapa perusahaan pertambangan. Dan benar, tahun 2018 kan dicabut itu akhirnya dengan Permen nomor 26 tahun 2018 ya. Jadi Permen nomor 38 tahun 2014 dicabut oleh Permen nomor 26 tahun 2018. Lalu diselipin di Kepmen 1827.
soal SMKP. Jadi istilahnya nggak ngelawan, itulah bagian daripada kaidah pertambangan yang baik. Nah, jadi cari-cari celah memang. Tapi it's okay. Dan itu cerdas menurut saya ya. Jadi sekarang SMKP itu berada di bawah kaidah pertambangan yang baik. Jadi nggak terlalu melawan dengan PP 50 tadi tentang SMK 3. Oke, jadi ini evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan ya. Ini mengawasi juga laporan-laporan ya sesuai SOP, analisis laporan ke KTT. Kalau Bapak-Bapak mungkin jadi KTT ya tinggal menganalisa laporan itu. Tapi kalau Bapak mungkin penanggung jawab operasional dari IUJP ya itu bagaimana membuat laporan ke KTT. Dan semuanya didokumentasikan, kemudian membuat peraturan perusahaan, sosialisasi peraturan, diimplementasikan, lalu evaluasi implementasi peraturan tersebut, apakah sudah sesuai atau ada yang perlu direvisi. Kemudian membuat laporan pertambangan sesuai undang-undang, ya. Lalu mengurus perizinan-perizinan keselamatan pertambangan, tugas-tugas dan kewajiban sesuai undang-undang. Ini evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan. Ini semuanya harus dilaksanakan oleh POU ya. Ini dilaksanakan oleh timnya, tapi diawasi oleh POU. Kemudian mengelola peraturan perusahaan ya. Evaluasi existing peraturan perusahaan mungkin, lalu peraturan baru sesuai hasil evaluasi, kemudian peraturan baru lapor ke KTT ya. Karena setiap kalau izin usaha pertambangan, kalau Bapak-Bapak ya, ini buat peraturan perusahaan baru lapor ke KTT. Tapi kalau Bapak-Bapak adalah KTT, berarti nanti mengevaluasi peraturan dari IUJP ya. Jadi harus evaluasi mana yang masih salah, yang bertentangan ya, itu nanti akan dikembalikan lagi gitu. Kemudian peraturan perusahaan disosialisasikan ya. Jadi agar peraturan perusahaan ini diketahui oleh seluruh karyawan dan pekerja dari perusahaan ya. Lalu kemudian hasil sosialisasi dievaluasi. Apakah sudah maksimal, sudah efektif, atau perlu lakukan sosialisasi ulang ya dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Ya ini cara mengelola peraturan perusahaan. Kalau tadi cara evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, mengawasi pengelolaan manajemen keadaan darurat. Ya. Jadi keadaan darurat itu kalau di pertambangan mungkin ya kebakaran, gempa bumi, tabrakan massal, pokoknya kecelakaan-kecelakaan besar dan sebagainya, itu bagian daripada keadaan darurat. Artinya keadaan darurat ini adalah keadaan yang tidak normal yang dapat menimbulkan kerugian yang besar, ya. Itu yang dapat dikatakan keadaan darurat. Walaupun nanti untuk menyatakan suatu keadaan darurat itu ditentukan oleh Chief Emergency Response Team atau Ketua Tim Penanggulangan Keadaan Darurat. Tapi kita bisa lihatlah, kalau memang keadaannya sukar terkendali dan dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, ya mungkin itu termasuk keadaan darurat. Nah, POU harus bisa mengawasi pengelolaan manajemen keadaan darurat. Di sini POU harus memahami prinsip-prinsip pencegahan keadaan darurat. Ya, harus memiliki anggota tim penanggulangan keadaan darurat sesuai bidangnya masing-masing ya, tim fire, tim first aider, tim evakuasi dan lain sebagainya. Kemudian harus memiliki emergency response plan, perencanaan keadaan darurat. Kalau tidak keadaan darurat, rencananya seperti apa? Buat plan A. Kalau perlu ada plan B dan plan C. Sehingga kalau plan A yang utama nggak bisa, langsung plan B. Ya. Tim sudah tahu itu, karena sudah mungkin drill latihan. Ya. Jangan sampai, kalau sudah keadaan darurat, nggak punya plan B, ya repot. Harus jelasin lagi, dan itu tidak mungkin. Karena namanya keadaan darurat, tidak bisa koordinasi manual. Ya. Atau koordinasi dalam keadaan normal. Ya. Itu semua sudah harus tahu siapa melakukan apa. Itu namanya keadaan darurat. Lalu mungkin
memerlukan peralatan-peralatan keadaan darurat, ya, kalau memang dirasa perlu. Nah, nanti dipelajari aja apa yang perlu, mungkin peralatan keadaan darurat, dan mungkin komunikasi keadaan darurat ya, apakah memerlukan HT atau alat lainnya, dan kemudian bagaimana report keadaan darurat ya, dan kemudian SOP, standar operating procedure dalam keadaan darurat. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, standar-standar operasi normal itu nggak berlaku lagi, yang berlaku adalah SOP dalam keadaan darurat. Lalu prinsip kesiapsiagaan keadaan darurat diterapkan. Jadi kalau sudah terjadi keadaan darurat, apa yang perlu dilakukan ya? Karyawan kumpul di master point mungkin, lalu tim emergency response itu bekerja dan seterusnya. Ini harus disiapkan prinsip-prinsipnya. Lalu prinsip penanggulangan keadaan darurat diterapkan. Ya nanti bagaimana penerapannya ini harus dilakukan latihan-latihan ya, tim penanggulangan keadaan darurat, drillnya, bagaimana melakukan evakuasi dan sebagainya. Ini perlu drill dan latihan-latihan. Lalu prinsip pemulihan keadaan darurat ya. Jadi setelah keadaan darurat terkendali, bagaimana memulihkan keadaan darurat tersebut agar operasional perusahaan bisa kembali dilakukan. Nah, ini juga perlu latihan-latihan. Lalu pengklasifikasian keadaan darurat dibuat dan ditetapkan. Nanti belajar dari pengalaman keadaan darurat aja mungkin terjadi, dan belajar dari dari perusahaan sejenis ya, sehingga bisa membuat klasifikasi keadaan darurat ya. Keadaan darurat besar, menengah, sedang, ya, kecil, dan seterusnya. Kemudian sistem komunikasi dan pelaporan keadaan darurat dijelaskan dan ditetapkan. Jadi apakah pakai HT dan sebagainya, ini nanti ditetapkan alatnya, lalu sistemnya seperti apa. Nah, mungkin ada radio kontrol dan sebagainya. Nah, ini tinggal diatur aja ya. Dan PU harus tahu ini semua. Dan kalau bisa memberi masukan dan saran gitu ya. Lalu otoritas atau jalur komando dan komunikasi serta prosedur eskalasi tanggap darurat di lapangan dijelaskan dan ditetapkan. Jadi bagaimana penerapan komunikasi nanti disimulasikan ya dalam drill atau latihan-latihan. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam keadaan darurat dijelaskan dan ditetapkan. Ya, siapa aja nanti yang terlibat, ya kalau perlu sampai nama-nama disebutkan ya. Lalu perencanaan penanganan keadaan darurat di lapangan dibuat disimulasikan keadaan di lapangan ya, dan dievaluasi. Ya nanti dievaluasi nih apakah masih cukup efektif atau perlu ada perubahan-perubahan. Nah ini pengelolaan keselamatan pertambangan ya dalam keadaan darurat. Dan ini harus benar-benar dipahami, dikuasai oleh POU. Karena ini bagian daripada rencana strategis kalau terjadi keadaan darurat. Kemudian meninjau data keselamatan pertambangan dan meninjau lapangan secara berkala. Meninjau data-data keselamatan pertambangan. Nah, jadi nanti akan masuk nih laporan-laporan dari POM, POP ya, mengenai data-data keselamatan pertambangan. Dan ini memerlukan analisa dan evaluasi dari PUU. Itu tadi saya bilang, kalau nggak bisa analisa, ya percuma aja itu data laporan ya. Nggak bisa evaluasi, ya percuma aja dibuat perencanaan. Jadi, Bapak-Bapak, ya cobalah berlatih ya untuk bisa melakukan analisa data ya, data-data yang masuk, melakukan evaluasi dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat ya, sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan gitu loh. Sehingga performa perusahaan pertambangan akan semakin baik. Dan kemudian memastikan sertifikasi sesuai regulasi dan sesuai kebutuhan untuk sumber daya manusia dan peralatan dan instalasi teknis. Jadi sesuai dengan regulasi perusahaan pengawas-pengawas lapangan di sertifikasi POP ya. Kemudian pengawas-pengawas di dalam struktur middle management di sertifikasi POM. Namun harus ngambil POP dulu ya persyaratannya. Nah, jadi ini benar-benar harus dikuasai oleh PU ya. Apa-apa aja yang perlu siapa aja yang perlu disertifikasi,
Mungkin ada sertifikasi lainnya sudah ditetapkan oleh Dirjen Minerba, ya itu harus diupdate terus untuk sumber daya manusia. Untuk peralatan dan instalasi teknis juga ini perlu sertifikasi genset mungkin sekarang ya berdasarkan Permen SDM juga atau undang-undang ya itu ada harus benar-benar disertifikasi genset dan peralatan-peralatan lainnya ya mungkin dan truknya dan sebagainya harus memerlukan pemeriksaan berkala dari instansi terkait dan sebagainya. Nah ini harus benar-benar bisa dipahami dan direncanakan dengan baik oleh PUU. Ya, ini terkait unit kompetensi pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Oke, kita baru bahas 2 unit kompetensi hari ini, ya mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama dan juga pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi sebagai PUU, Bapak harus paham peran dan keterlibatan Bapak ya di dalam 2 hal ini. Ya, tugas tanggung jawab sebagai PUU apa aja itu harus benar-benar bisa dilakukan dengan baik ya dan juga mengelola keselamatan pertambangan ini tentu menjadi faktor yang utama ya, safety first. Ini benar-benar Bapak kuasai, terutama regulasi pemerintah selalu diupdate. Dan saran saya kuasai benar-benar Permen nomor 26 tahun 2018, Permen SDM ya, lalu Kepmen SDM nomor 1827 tentang kaidah pertambangan yang baik ya, tahun 2018 itu benar-benar dibaca. Panjang sih ada 300 halaman lebih. Tapi dicicil aja ya, sehari mungkin 10 halaman. Di sehari 10 halaman mungkin sebulan bisa selesai. Lalu ulang lagi. Setelah 2 kali ulang, buat catatan kesimpulan. Nah, kalau 1 kali baca mungkin belum paham benar. Harus 2 kali. Ini harus bikin perencanaan seperti itu. Kalau enggak, kapan ngebaca gitu? Kapan pahamnya? Nggak akan pernah. Jadi harus buat planning, target, dan sasaran ya. Ya itulah sebagai pengawas ya. Sini juga saya sudah bahas mengenai apa sih pengawasan dan bagaimana menjadi pengawas yang efektif. Karena sebenarnya ini nggak menjadi bagian skill-nya, padahal ini yang penting. Ya, mengetahui apa yang harus diawasi, tapi skill mengawasi itu nggak tahu kan lucu banget ya. Aneh menurut saya. Jadi skill sebagai pengawas itu yang harus benar-benar dikuasai lebih dahulu. Kemudian tugas nih dibuat ya. Nanti bisa ditulis tangan, lalu difoto, kirim japri ke WA saya mungkin, atau dibuat di Word, lalu di-convert ke PDF, baru di japri ke WA saya bisa. Ya, karena sekarang harus ada tugas, jadi supaya memastikan bahwa Bapak-Bapak ini pernah ikut diklat ya. Karena dulu nggak ada tugas. Kalau dulu masih bebas aja ya, waktu masih pertama-tama wabah. Sekarang mungkin dapat kritikan-kritikan, jadi dari LSP-nya sekarang minta ada sesuatu lah bukti bahwa Bapak ini ikut diklat. Nah, buktinya adalah untuk ini ya buat tugas gitu ya. Jadi silakan buat ringkasan dan kesimpulan materi hari ini ya. Lalu tugas yang kedua sebagai PO di tempat kerja Anda, rencana dan tindakan apa yang akan Anda lakukan terkait tugas Anda dan terkait keselamatan pertambangan. Ini tugas nanti dikerjakan ya. Mohon maaf Pak, ini dikumpulnya kapan Pak? Kalau bisa dikumpulnya besok sudah dikumpul. Sampai besok malam lah. Nanti tugas kedua sampai hari ketiga malam, tugas hari ketiga sampai sebelum ujian. Pokoknya intinya sebelum ujian semuanya sudah dikumpulkan. Mungkin ujiannya Senin depan atau minggu depan nanti dikabarin, soalnya kita harus koordinasi dengan LSP-nya dulu. Jadi minimal sebelum ujian sudah dikumpul semua sehingga kami ada bukti bahwa Bapak-Bapak nih ikut diklat gitu. Oke Pak. Ya. Oke, materi hari pertama kita sudah selesai. Nanti kalau mau ulang lagi saya akan share video di YouTube ya, bisa dengerin lagi.
Dan jangan lupa bacaan handout-nya yang sudah dibagikan dipelajari lagi. Sekarang silakan kalau ada yang ingin bertanya